Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara VSN Talk Show. Oke, jadi malam hari ini kita sangat spesial, kedatangan bicara yang sangat hebat dan host yang sangat luar biasa. Jadi pastikan untuk milioner semua, undang lagi teman-temannya, undang lagi sanak saudaranya, undang lagi member-member dan offline jaringannya, biar sama-sama kita bisa belajar dan kita bisa mengambil hikmah di acara VSN Talk Show pada malam hari ini. So, sebelum saya mengundang hostnya pada malam hari ini, yuk klik like, share semuanya, share video ini dan love video ini. Sudah ada 450 orang yang hadir pada malam hari ini. Yuk diundang semuanya, diundang. Sudah 500 orang yang hadir ya. Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan host malam ini, host kita malam ini, Ibu Gitaro. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, selamat malam para milioner semua. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara VSN Talk Show episode yang ketiga. Pada episode ketiga ini saya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama datang dari Kota Dodol. Nah, ada nggak nih yang nonton pada malam ini yang dari Kota Dodol? Iya, beliau adalah Ibu Titin Nurjanah dari Kota Dodol, Garut. Nah, narasumber yang pertama ini, beliau pernah mengalami kecelakaan sehingga tulang tangannya remuk dan alhamdulillah terbantu kesembuhan tangannya dengan Bioglass, Magic Stick, dan produk-produk MCI. Dan kemudian narasumber yang kedua dari mana? Wah, jauh dari belahan dunia di sana yang berbeda 13 jam dari Indonesia bagian Barat. Beliau adalah Ibu Hairia Bahmit atau kita kenal dengan nama Ibu Hairia USA. Wow. Beliau adalah seorang imigran yang berasal dari Indonesia nih, berasal dari Manado dan kemudian menjadi imigran di Amerika dan sekarang tinggal di New Jersey. Beliau seorang leader Ruby yang wow, subhanallah sudah mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik bersama MCI dan sudah bisa membeli rumah dan sudah bisa membeli mobil. Luar biasa, jangan lewatkan talk show episode ketiga ini, jangan lewatkan sedetik pun, ikut sampai selesai. Oke, namun sebelumnya ya saya akan mengundang dua narasumber, namun sebelumnya saya mau lihat Facebook dulu ya. Sudah ada siapa saja nih yang hadir, teman-teman boleh mention. Oke, hadir dari Magelang, hadir ada Ibu Lu Sukreni. Kemudian ada Mbak Eka Susila Firdaus, selamat malam Mbak Eka. Ada Teh Dir Zirajlis. Kemudian ada Kak Ari dari Tenggarong, ada Ibu Lila Ambasari. Dan banyak lagi, wah luar biasa, ini dari daerah mana boleh disebutkan? Sudah ada 1.200 orang berkumpul, wah luar biasa. Kita akan mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari dua narasumber kita. Dan teman-teman, jangan lupa untuk terus like, love, dan share sehingga semakin banyak lagi yang bisa mendapatkan inspirasi, yang bisa mendapatkan semangat dari acara VSN Talk Show ini. Oke. Tidak berpanjang kata lagi ya. Oh ya.
Sebelum saya mengundang kedua narasumber, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua dan kepada milioner semua. Pertanyaan yang pertama adalah, seberapa sering Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis MCI merasa stuck dengan bisnis ini? Kemudian seberapa kali ada rasa jenuh menghampiri Bapak Ibu sekalian? Kemudian pernahkah ada keraguan muncul dalam diri Bapak Ibu sekalian dalam mengejar kesuksesan? Ya, VSN memiliki kabar baik yang akan membantu Anda untuk menghadapi tantangan yang demikian. Sebuah program yang telah diciptakan untuk memberikan semangat, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan contoh kepemimpinan, hingga bisa memberikan insight atau pencerahan yang tentunya akan membawa kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi lebih luar biasa, dan kita bisa menjadi lebih mempunyai kehidupan yang lebih banyak lagi. Oke, selamat datang di Millionaires Talk Show. Saya Gita Ros akan memandu acara ini hingga 60 menit ke depan. Let's us start. Siap. Alhamdulillah. Oke, tentu kita sudah tidak sabar bertemu dengan kedua narasumber. Saya langsung sapa saja Ibu Titin dari Garut dan Kak Haria dari Amerika. Hai, Assalamualaikum. Hai, hai. Waalaikumsalam. Cantik Teh Gita. Terima kasih. Oke. Saya akan memandu dalam dua narasumber ya, dua kali bincang-bincang. Yang pertama dengan Ibu Titin, yang kedua dengan Ibu Haria. Karia, saya mohon izin nih selama 30 menit. Saya izin berbincang-bincang dengan Ibu Titin Nurjanah, dan nanti kita akan berbincang-bincang seru juga ya, Karia. Siap. Oke, saya izin dulu Karia. Bye-bye. See you Karia 30 menit ke depan. Bye-bye. See you. Bu Titin. Bu Titin udah siap? Oke. Oke, ada sedikit gangguan teknis dari Bu Titin. Ya, beliau itu pernah mengalami kecelakaan dan oke, beliau sudah kembali. Kita tunggu sebentar ya. Insya Allah semuanya lancar. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya. Kita bisa berbincang-bincang. Assalamualaikum Teh Titi. Kumaha damang Teteh? Waalaikumsalam Teh Gita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat Teh Gita. Mohon maaf barusan ada ini mungkin ya gangguan ini. Ya, betul. Gangguan teknis. Oke. Banyak yang sudah tidak sabar nih Teh. Langsung aja ya Teh.
kepada ceritanya. Teteh bisa ceritakan bagaimana kecelakaan pada waktu itu sehingga mengakibatkan tulang Teh Titin itu remuk ya. Silahkan Teh Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat semua MCI. Betul Teh Gita, sekitar tahun 2016 lebih tepatnya saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu saya sedang berkendara dengan suami tercinta, dengan putri kecil saya saat itu. Dan saat itu kami rasa kami Oh. Ibu Titin. Oke. Ya, dengan Bu Hairia dulu ya, Kak Ria ya. Oke. Kita, oh iya, belum masuk lagi ya. Oke, sahabat milioner semua, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang beralih dulu ke Amerika sambil kita menunggu koneksi lebih lanjut sebentar. Sudah bisa masuk lagi, Teh Titin? Oke, suaranya sudah muncul. Selamat malam Teh Gita. Ya, selamat malam Teh Titin. Iya, halo. Halo, Teteh, suara sudah muncul. Oke, bisa dilanjut. Oke. Iya, bisa diceritakan Teh. Aduh, luar biasa ya, Tuan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Iya. Betul. Silakan, Teh saat itu, saya mengalami kecelakaan saat itu. Sepeda motor yang dikendarai oleh anak perempuan tersebut tiba-tiba menabrak kami. Teh Gita, menabrak kami dengan posisi sepeda motor kami mungkin terpelanting, iya. Bagaimana Teh Gita? Tadi putus-putus, mungkin bisa diulang dari awal Teh. Karena Oke. Jadi gimana tuh kecelakaan pada waktu itu awalnya? Silakan Teh Titin. Oke. Lebih tepatnya sekitar tahun 2016, 4 tahun yang lalu kami mengalami kecelakaan lalu lintas Teh Gita. Saat itu saya, suami dan putri saya berkendara sepeda motor dan tiba-tiba saja ada yang menabrak, yaitu seorang anak perempuan yang mungkin usianya belia sekali ya saat itu, 13 atau 14 tahun, dan mengenai sepeda motor kami yang akhirnya saya terpelanting dan yang mendarat duluan yaitu tulang ekor saya ke jalan raya saat itu. Dan beberapa detik kemudian saya menyadari bahwa saya tertimpa oleh suami, sepeda motor, dan putri kecil saya. Tubuh saya lebih tepatnya tertimpa, dan saya sadar betul saat itu merasakan daerah tangan kiri saya itu seperti ada yang patah gitu. Saya kurang paham ya saat itu. Yang saya rasakan ada tulang yang semakin merangsek keluar, sepertinya tulangnya kayak mau keluar dari tubuh saya gitu Teh Gita ya. Akhirnya saat itu saya tahu betul bahwa saat itu tangan saya mengalami patah dan ada yang basah, itu saya juga kurang paham. Karena saat itu saya tulang belakang juga kena, akhirnya saya tidak bisa bangkit, dan bersamaan dengan itu masyarakat sekitar sudah mengelilingi kami dan mengerubuni kami
tapi mereka tidak memberanikan diri untuk mengangkat saya karena kondisi tangan saya memang betul-betul memprihatinkan saat itu. Yang saya tahu tulangnya hampir keluar dari tubuh saya gitu, Teh Gita ya, dan sangat mencekam saat itu. Betul, kurang lebih seperti itu, Teh Gita. Oke, pada waktu itu masyarakat tidak berani. Lalu bagaimana penanganan pada kecelakaan Teh Titin pada waktu itu akhirnya? Oke. Saya sedikit harus menguatkan saya sendiri untuk flashback ke belakang karena saat itu kondisi tulang sudah hampir keluar dari tangan saya, Teh Gita. Saya tahan sekuat mungkin, saya tahan seperti ini, Teh Gita, saya tahan. Dan saya tahu saat itu ada pihak dari kepolisian datang, dari pihak medis yang saya nggak tahu siapa yang menghubungi mereka, dan sama mereka pun tidak berani untuk mengangkat saya. Dan akhirnya saat itu saya sedikit berdiskusi menyempatkan berdiskusi dengan suami saya untuk bagaimana saya selanjutnya, apa ke medis atau apa. Akhirnya kami memutuskan untuk ditangani oleh alternatif seperti itu. Dan saat itu juga seorang alternatif itu datang ke TKP dan akhirnya saya diangkat ke rumah. Sesampai dari rumah, betul. Sesampai di rumah saya ditangani oleh beliau. Bayangkan Teh Gita, dalam kondisi tulang saya keluar, tulang saya keluar Teh Gita dari sini. Lebih tepatnya dari sini Teh Gita keluar. Itu harus dimasukkan oleh mereka. Pakai obat bius, Teh? Sakit banget saat itu. Saya harus memakai gigitan supaya saya tidak menjerit, supaya saya tidak teriak, tapi ternyata tidak mampu untuk menahan saya. Rasa sakitnya saat itu di saat saya dihandle oleh alternatif tersebut. Karena saya belum mengkonsumsi obat apapun. Seperti itu. Termasuk tidak dibius Teh ya, karena dengan alternatif ya. Sama sekali Teh Gita, sama sekali. Oke. Kemudian bagaimana setelah tulangnya berusaha untuk diluruskan, dimasukkan ke daging? Bagaimana selanjutnya Teh? Saat itu beliau berusaha yang terbaik untuk membackup kasus saya saat itu, dan setelah selesai saya bisa beristirahat sebentar dan beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan hasil ronsen. Jadi menyarankan untuk saya sesegera mungkin untuk ronsen. Nah saat itu karena hari itu hari Sabtu, saya ingat betul. Hari Sabtu Minggu otomatis rumah sakit tutup ya Teh Gita ya. Yeah. Dan akhirnya saya harus menunggu dan merasakan sakit siang dan malam hingga saya mengalami demam, saya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan lah saat itu karena tangan saya kondisinya cukup memprihatinkan dan semakin memburuk karena tidak ada penanganan lain selain menunggu. Selain menunggu saat itu saya harus menguatkan diri, saya harus kuat siang dan malam. Akhirnya singkat cerita saya hari Sabtu kejadian, Minggu libur, Senin saya bertanya ke pihak rumah sakit, ternyata spesialis ortopedi masih off, tidak ada jadwal. Baru ada jadwal hari Selasa. Hari Selasa berarti 3 hari kemudian Teh Gita. Ya, baru Sabtu, ada penanganan. Minggu, Senin, Selasa, masuk hari keempat ya. Selasa. Sabtu, iya. Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, masuk hari Selasa. Nah, 3 sampai 4 hari ya, sekitar 3 sampai. Betul. Jadi walaupun penanganan dengan alternatif, maksudnya penanganan dengan alternatif tetap membutuhkan ronsen, sehingga mau tidak mau walaupun pilihannya dengan alternatif tetap harus ada proses ronsen begitu ya Teh ya.
Betul, Dan betul ya, sekali Teh dan Gita. baik, dan hari Selasa Teteh akhirnya di ronsen di rumah sakit begitu ya, berdasarkan cerita tadi. Lalu bagaimana hasil ronsennya pada waktu itu Teteh? Iya, saat itu saya bersama keluarga ke rumah sakit untuk melakukan ronsen dan ternyata kembali lagi saya harus mendengar statement dari pihak dokter bahwa itu bukan patah gitu, tapi remuk dan banyak. Saya lihat dari hasil ronsen itu secara kasat mata, secara awam saya begitu berantakan. Tulang saya itu yang tadinya kan harusnya panjang ya, kita ini betul-betul berantakan luar biasa. Dan saya, ya Allah, ternyata seperti itu tanganku. Akhirnya dokter ortopedi memutuskan harus segera mungkin untuk operasi, dan saya tidak boleh lagi untuk pulang karena beliau menjelaskan kepada suami saya, di tangan saya nggak bisa nekuk kayak kita. Jadi itu, dan akhirnya saya mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus menjalani operasi saat itu dan tidak bisa pulang lagi Teh Gita. Pada waktu itu Teh Titin, ya oke. Pada waktu itu Teh Titin akhirnya menerima saran dari dokter dan tidak menolak untuk dioperasi ya Teh ya? Betul, karena memang saya rasakan saat itu demam yang cukup tinggi dan sebagainya, kondisi tangan, dan ini juga kan mulut saya kan mengenai aspal ya, bahkan gigi saya juga patah dan ada yang goyang beberapa gigi saya yang bagian depan, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjalani operasi. Singkat cerita Teh Gita, setelah itu bagaimana saya tuh setelah menjalani operasi yang pertama? Setelah operasi ya? Betul, iya. Saya menjalani recovery ya? selama 1 hingga 2 bulan sesuai SOP yang mereka sarankan, dan akhirnya saya suatu saat melakukan kontrol karena ada yang muncul di daerah luka saya itu seperti bisu gitu. Saya pikir itu gatal biasa, ternyata ya Allah subhanallah, ternyata muncullah infeksi yang Halo Teh Titin. Loading lagi ya. Oke. Oke, Millionaires. Jadi sambil menunggu Teh Titin kembali, saya mengulang lagi ya. Tadi Teh Titin itu mengalami kecelakaan yang ternyata beliau sudah kembali. Kita menunggu beliau lagi. Oke. Ya, mengalami kecelakaan dan kemudian beliau tertimpa. Oh, narasumber sudah hadir. Halo Teh Titin. Halo. Cek sound. Oke, halo. Oh. Iya, halo Teh Gita. Iya. Halo Teh Gita. Halo. Oh, sebentar. Halo. Sorry. Tes, cek. Ya, oke Teh Titin. Iya. Oke. Kemudian Teh Titin tidak menolak saran dokter untuk dioperasi, dan bagaimana pasca operasi tersebut Teh Titin? Iya, betul. Saya melewati beberapa operasi Teh Gita, dari mulai ke 1, kedua, ketiga itu sama dengan kondisi yang awal karena ada infeksi.
Akhirnya apa yang terjadi setelah ada infeksi itu, dia ini ya otomatis Teh ya. mengalami kegagalan infeksi. Betul, mengalami kegagalan infeksi, kegagalan operasi maksud saya, karena ada infeksi itu Teh Gita. Iya, itu ada putih yang keluar, kemudian ada lubang, betul. kemudian seperti ada bisul ya Teh ya. Betul. Jadi Betul seperti itu Teh Gita. Oke, baik. Ini Mohon maaf saya jadi flashback ke nggak apa-apa. saat itu ya. Betul-betul perjuangannya berat sekali Teh Gita, berat sekali saat itu. Ini foto yang pasca operasi pertama Teh ya? Atau operasi keberapa Teh Titin? Ini lebih tepatnya infeksi yang terjadi saat hampir bersamaan sih ya Teh Gita, karena saya 1 tahun itu menjalani operasi hingga 4 kali. Ini mungkin pasca ini infeksi yang ketiga ya, 2 atau ketiga ya, kurang lebih seperti itu. Karena setiap pasca operasi itu lubang infeksinya semakin bertambah Teh Gita. Semakin bertambah dan semakin membuat kondisi tangan saya itu melemah, mengalami lumpuh layu dan mengecil sampai menghitam, kurang lebih kuku-kukunya pun tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi antara operasi pertama, kedua, ketiga itu jedanya berapa lama Teh? Teh Titin. Oke. Jadi operasi pertama, kedua, dan ketiga itu jedanya berapa Teh? Berapa lama pada waktu itu? Hampir bersamaan, setiap 2 bulan sekali Teh Gita, karena infeksinya ini semakin bulan semakin memburuk. Seperti itu, otomatis dokter menyarankan untuk segera operasi. Dan akhirnya karena kondisi yang terakhir itu saya semakin memburuk, dan kondisi badan saya juga semakin berat badan berkurang dan sebagainya, tidak bisa tidur dan istirahat pun kurang berkualitas. Akhirnya dengan terpaksa dokter mengatakan saya dirujuk ke rumah sakit yang satunya, karena saya harus ditangani oleh pihak dokter di dua spesialis ya. Nah saat itu harus menjalani operasi yang keempat Teh Gita. Oke. Teh Titin, by the way, operasi yang pertama, kedua, ketiga kan tadi mengalami infeksi ya. Kondisi infeksinya itu seperti apa ya Teh Titin? Lebih tepatnya sesaat sebelum saya operasi keempat, itu saya ingat betul, muncul lagi beberapa lubang Teh Gita. Beberapa lubang yang menyebabkan mur dan ven keluar semua Teh Gita. Satu persatu keluar, bayangkan ada besi yang keluar lewat daging kita gitu. Seperti apa? Saya rasakan luar biasa berat saat itu Teh Gita, tapi saya harus menguatkan diri, tetap harus menguatkan diri, minta sama Allah, ya Allah kuatkan aku ya Allah gitu. Akhirnya suatu saat karena ada ven semakin mau keluar dan saya otomatis menahan pen itu karena mau jatuh Teh Gita. Dengan kondisi saya yang masih menurun karena semakin memburuk ya dari efek dari infeksi itu, akhirnya dokter memberikan statement kembali yang membuat saya cukup shock, yaitu harus dioperasi kembali untuk yang keempat kali dan dengan terpaksa harus mencangkuk tulang dari tubuh saya sendiri. Ya Allah, dari mana bagian tubuhnya Teteh? Dan harus saat itu pihak medis menyarankan ngambil tulang dari betis Teh Gita. Saya shock dong Teh Gita, siapa ya Allah, saya shock banget. Ya Allah, Dok, saya tangan aja sudah seperti ini. Bagaimana saya tulang betis saya mau diambil, nanti saya seperti apa kondisinya gitu. Kak Wam, kita
Ibu Titin, Teh Titin. Ada Teh Gita? Oke, ada. Oke. Jadi operasi keempat itu mau karena 3 kali operasi mengalami infeksi. Iya. Infeksinya berupa bisul begitu ya. Selain bisul itu apa yang keluar dari infeksi itu Teh pada waktu itu? Iya. Karena saking memburuknya infeksi saya itu sampai keluar ada belatung kecil-kecil Teh Gita. Saya jujur saya tidak pernah bilang ke keluarga saya. Saya takut mereka nggak nyaman dengan saya karena berbau Teh Gita. Karena berbau Teh Gita, saya tidak pede saat itu. Saya nggak pernah bilang ke keluarga bahwa itu keluar belatung Teh Gita. Saya nggak pernah bilang. Saya tahan dan akhirnya saya terima. Yang akhirnya dokter menyarankan ya udah Bu, kalau Ibu menolak dari betis, saya akan mencangkok tulang untuk tangan Ibu dari pinggul. Akhirnya itu saya sanggupi karena tidak ada solusi lain Teh Gita. Akhirnya saya menjalani operasi keempat dan cukup luar biasa ya. Saya butuh bantuan kursi roda dan sebagainya. Saat itu recovery cukup lama hingga 10 bulan dan kembali Teh Gita mengalami infeksi kembali hingga saya menjalani operasi ke-5 dan ke-6 saat itu. Oke. Ya. Jadi tujuan operasi ke-5 dan ke-6 pada waktu itu adalah karena operasi yang dengan cangkok tulang pinggul itu mengalami infeksi lagi ya Teteh ya? Iya. Oke. Tapi saya yakin Teh Gita, ini saya sudah luar biasa kita sebagai teamwork yang hebat saat itu. Saya yakin seperti itu. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Ini hanya qadarullah. Ini hanya keinginan Allah. Saya yakin sepenuhnya. Dan akhirnya saya selalu ada hikmah besar. Saya betul-betul berterima kasih kepada tim medis yang saat itu sudah menolong ya. Betul, luar biasa. Melakukan usaha yang sangat maksimal ya Teh. Betul. Sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Luar biasa untuk kalian semua. I love you all. Barakallahu fikum. Oke. Lalu setelah bagaimana kondisinya setelah operasi ke-6 Teteh? Iya, alhamdulillah berjalan dengan lancar Teh Gita, dan saya berharap bahkan semua orang yang mengetahui kasus saya berharap ini ada, ya Allah ini seperti ini Teh Gita, seperti ini kondisi saya. Ya Allah, berat sekali saya menjalani masa-masa. Ya Allah. Tapi akhirnya saya meyakini bahwa ikhtiar yang operasi ke-6 itu insya Allah berhasil. Dan qadarullah Teh Gita, setelah melewati 3 bulan kemudian ternyata muncul kembali Teh Gita. Muncul kembali infeksi di tempat yang lainnya. Bahkan hingga menjalar ke bagian yang lain. Dan kita menunggu Teh Titin kembali. Oke, jadi beliau mengalami kecelakaan hingga. Oke, alhamdulillah. Baik Teteh. Jadi pada waktu itu sedikit flashback operasi dari kejadian, kemudian operasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke-6. Iya. Itu berapa lama itu pada waktu itu Teh? Waktu dari kecelakaannya yang sampai dari kecelakaan ya.
Iya, sampai berapa lama kurang lebih Teteh pakai gips begitu? Oh, pakai gips ya. Oke. Saya biasanya pakai gips itu setiap pasca operasi itu selalu sesuai SOP mungkin ya antara 4 hingga 6 bulan. Selalu seperti itu. Memakai gips itu harus karena memang untuk menopang tangan saya yang masih lemah ya saat itu. Dan akhirnya saat itu karena saya semakin memburuk waktu pasca operasi ke-6 itu dengan sangat terpaksa kembali pihak medis memberikan statement kembali bahwa saya harus kembali untuk menjalankan operasi ke-7 saat itu. Operasi ke-7 ya. Berarti dari operasi pertama sampai ke-6 itu total kalau di total kira-kira berapa tahun tuh Teh? Kurang lebih sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun dan itu lalu menjelang operasi ke-7 ya. Menjelang operasi ke-7. 3 tahun. Dan itu selama 3,5 tahun itu karena belum sembuh-sembuh ya, qadarullah ya, sudah ikhtiar maksimal, tim medis juga sudah ikhtiar maksimal pasti. Udah ikhtiar maksimal, betul. Iya, betul sekali. Itu berarti hampir 3,5 tahun itu karena kondisi belum pernah pulih pada waktu itu ya, pulih betul. Jadi gips terus mungkin 3,5 tahun begitu ya Teh ya? Oke, kita tunggu beliau. Ya, saya ceritakan kembali sedikit ya. Jadi pasca kecelakaan remuk itu beliau harus dioperasi. Pada awalnya berpikir patah, tidak sampai remuk, dan kemudian berniat ke sudah kembali lagi berniat ke alternatif. Teruskan sedikit ya. Berniat ke alternatif, kemudian ternyata bukan hanya patah tetapi sampai remuk sehingga harus dioperasi dan mengalami ujian infeksi terus selama 6 kali setelah operasi, dan sehingga ini ceritanya sampai ke mau operasi ke-7 karena kembali infeksi. Itu masih ada belatung Teh pada waktu itu, mohon maaf. Pasca operasi ke-6. Tetap betul ada Teh Gita, belatung dan kembali kejadian serupa saya alami. Umur kembali keluar dari lubang-lubang dan hingga saat itu mulai rambut saya habis karena mengalami infeksi bertahun-tahun. Otomatis badan saya pun mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis, luar biasa. Lalu pada waktu itu bagaimana Teh? Oh, ini foto Teteh ya, salah satunya ya, ketika menjalani ujian tersebut ya Teh ya. Lalu bagaimana pada waktu itu persiapan untuk operasi ke-7 Teteh? Iya, lebih tepatnya saya 1 hari sebelum check-in untuk melakukan operasi ke-7 itu saya otomatis prepare ya Teh Gita saat itu prepare untuk persiapan lah, peralatan dan sebagainya, karena yang saya tahu saat itu ada statement kembali dari dokter untuk operasi ke-7 itu bisa dipastikan tangan saya semakin memburuk dan harus mau tidak mau harus cangkok tulang dari betis itu mau tidak mau. Saya harus jalani saat itu. Dan ya dengan berat hati saya berusaha ikhlas, saya ke rumah sakit dan qadarullah di saat saya perjalanan mau ke rumah sakit saya dipertemukan dengan seorang sahabat kecil saya dulu waktu kecil yang setelah puluhan tahun tidak ketemu. Boleh saya sebutkan namanya di sini sangat boleh karena saya betul-betul berterima kasih melalui beliau saya dipinjamkan sebuah alat kesehatan. Sahabat saya bernama Intan Purnamasari.
Oke, Ibu Intan Purnamasari. Yaitu alat kesehatan yang lucu ya. Ini sahabat. Alat kesehatan yang lucu ya. Baik. Halo. Kayak gimana teh alat kesehatan yang lucu tersebut? Alat kesehatan yang lucu berbentuk bulat. Oke, berbentuk bulat. Kalau menurut saya lucu ya, bulat, tapi tengahnya bolong. Saya pikir ini tatakan beling. Oke, tatakan tapi beling. Kok bolong gitu dari selama perjalanan ke rumah sakit. Betul, itu kayak tutup toples tapi kok bolong. Ini orang kok pinjemin ya kayak gini, apaan sih gitu. Sahabat saya ini tanpa menjelaskan apa-apa gitu kan. Beliau menyarankan katanya teh. Betul, karena terburu-buru tidak sempat menjelaskan. Beliau sempat bilang, ini diapain Tan gitu. Saya kan bilang gitu, ini diapain sih kok bolong, udah beling, aduh apaan sih gitu. Saya kan gitu ya, ditempel aja teh ke daerah yang sakit. Teteh kan tangannya yang sakit, coba ditempelin sama ke daerah pinggul yang ngikutin aja gitu saran beliau kan dengan kebaikan hati beliau saat itu. Betul. Tempelin aja teh. Nah, saya sampai ke rumah sakit, teh kita ada cerita lagi. Saya setiap sebelum melakukan operasi malam harinya otomatis kita disuruh istirahat total. Ya, istirahat total. Disuruh tidur cantik kan. Jujur saya selama 6 kali operasi itu saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur cantik ya. Sampai subuh. Kenapa itu teh? Apa? Di rumah sakit saya Oke, sambil menunggu Teh Titin kembali, mungkin ada sedikit gangguan sinyal, tapi beliau sudah kembali. Jadi sebelum operasi ke-7 itu dipertemukan dengan seorang sahabat kecil bernama Ibu Intan Purnamasari. Kemudian dipinjamkan alat kesehatan yang lucu banget, bentuknya bulat, tengahnya ada bolongnya, kayak apa? Tatakan gelas, apa tadi Ibu Titin bilang ya? Kayak tutup toples ya, tapi kok ada bolongnya. Kemudian Ibu Intan mengatakan bahwa tempelkan saja ke bagian yang sakit, artinya tangan kiri yang mengalami infeksi dan sudah operasi 6 kali begitu ya. Kemudian ditempelkan juga di pinggulnya yang sakit karena diambilkan ya tulang pinggulnya untuk pencakokan di operasi ke-4 yang pada waktu itu kembali infeksi begitu ya. Nah, kemudian sambil menunggu Ibu Titin kembali juga, mudah-mudahan segera kembali insyaallah. Sebelum operasi seperti biasa dokter pasti menyuruh untuk istirahat, tidur cantik supaya badan lebih fit mungkin ya, untuk persiapan operasi yang akan dilakukan. Oke, sambil menunggu Ibu Titin kembali. Bismillahirrahmanirrahim, semoga segera kembali ya. Oke. Ya. Oke, sambil menunggu kembali, saya coba flashback lagi, lebih ke belakang lagi ya. Ya, jadi sebelumnya itu operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu mengalami infeksi. Beliau sudah sangat yakin bahwa tim dokter sudah pasti sudah pasti memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, tapi ini merupakan ujian beliau, terjadi infeksi. Jadi selama
3,5 tahun itu 6 kali operasi di tempat yang sama. Begitu. Oke, kita masih mencoba join Ibu Titin. Oke. Ibu Titin. Oke. Jadi sebelumnya ketika baru mengalami kecelakaan karena hasil diskusi dengan suaminya mau ditangani dengan alternatif, jadi langsung dibawa ke rumah, tidak langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan di rumah, jadi tidak ada obat bius, jadi usaha pertama ketika ingin meluruskan tulangnya itu adalah tanpa obat sama sekali, dan rasanya kata Bu Titin tadi berdasarkan cerita itu sangat luar biasa. Ibu Titin sedang berusaha untuk kembali masuk ya. Kita tunggu untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Mudah-mudahan segera kembali Ibu Titin. Oke. Ya, ini adalah foto Ibu Titin yang setelah operasi. Kita terlihat tangannya itu agak bengkok ya, agak menghitam. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, kukunya agak panjang pada waktu itu karena memang kondisinya, dan Ibu Titin sudah kembali. Kita sudah sangat tidak sabar. Iya, halo Teh Gita. Rupanya ada ini ya, teknis nih. Oke. Ada gangguan teknis nih. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf untuk semua. Iya. Tidak masalah, insya Allah. Insya Allah lancar lagi ya. Oke. Jadi sebelum operasi ke-7 itu Ibu Intan Purnamasari, seorang sahabat yang sudah dikenal sejak kecil, memberikan pinjaman alat kesehatan yang bentuknya bolong seperti tutup toples gitu ya. Lalu bagaimana Teh selanjutnya Teh? Betul sekali. Seperti biasa saya mengalami sulit istirahat di rumah sakit, dan saat itu saya ini aja inisiatif gitu ya, yang tatakan beling. Mohon maaf, saya kan saat itu belum tahu ya, tatakan beling itu saya simpan, saya dekap gitu. Iya, akhirnya qadarullah kok ada hal baru yang baru saya rasakan itu. Saya sadar setelah subuh Teh Gita. Itu ternyata kualitas tidur saya kok luar biasa gitu. Saya bisa tidur nyenyak tanpa saya terganggu oleh apapun. Wah, itu bagi saya hal yang baru saya rasakan, karena saya kan merasakan daerah tangan saya kan sakit, nyut-nyutan dan demam sebagainya. Itu kan mengganggu betul kualitas tidur saya. Dan akhirnya hingga besok pagi menjelang saya masuk ke ruang operasi, saya dengan inisiatif saya juga betul, ke-7 kalinya itu saya sudah cukup familiar ya dengan para nurse, dengan tim lainnya di situ. Saya bilang, sus tolong ini alat ini setelah saya
menjalani operasi, tolong ditempelkan di daerah tangan saya, kemudian dibalut supaya tidak jatuh. Kenapa pada waktu itu Teteh berkeinginan untuk dibalut dengan tutup toples tersebut, alat kesehatan yang seperti tutup toples? Kenapa tuh? Iya, saya pikir saat itu karena saya tidak punya alat terapi apapun, dan yang amazingnya saya bisa tidur ya dengan nyaman gitu kan. Padahal saya ini luar biasa sakitnya, luar biasa nyut-nyutan dan sebagainya, luar biasa. Biasanya saya tidak bisa tidur teh, hingga menyebabkan badan saya juga kan mengecil karena saya kualitas tidur saya cukup buruk saat itu. Dan baru kali itu saya, ya Allah, luar biasa nikmat banget tidur nikmat saya. Sekali, bisa bobo enak ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bisa terbayang oleh saya teh yang selama ini susah tidur karena infeksi kan tentu sangat bikin badan sakit begitu ya. Infeksinya juga infeksi yang cukup besar gitu di tangan gitu. Dan pada waktu itu bisa bobo cantik, bisa bobo nyenyak dengan alat kesehatan seperti tutup toples itu. Oleh karena itu Teteh akhirnya meminta kepada suster untuk suster tempelin dong di tangan aku yang sakit, begitu kurang lebih ya. Oke, lalu selanjutnya bagaimana Teh? Itu tadi kan operasi ke-7 salah satu tujuannya adalah mencangkok dari betis ya Teh ya. Oke. Jadi sambil kita menunggu Ibu Titin, saya akan karena menyangkut durasi ya, saya akan menceritakan. Jadi sebelumnya Ibu Titin itu sudah berbincang-bincang dengan saya sebelumnya dan beliau menyampaikan kurang lebih serunya sih dari Bu Titin. Mudah-mudahan Bu Titin bisa segera bisa segera masuk lagi ya. Jadi beliau meminta kepada perawat untuk menempelkan tutup toples yang pada akhirnya beliau googling itu yang diketahui dengan nama Bioglass MCI. Jadi ketika pasca operasi ke-7 itu Teh Titin, silakan Teh Titin. Iya, saat itu lanjut, yang saya lanjut, yang saya rasakan kok ada ini ya, bulatan besar gitu di tangan saya itu. Jadi pasca operasi ya ternyata. Betul, pasca operasi itu. Akhirnya kebetulan saat itu hari pertama, terus hari kedua dan hari ketiga, singkat cerita jadwal untuk pembersihan luka Teh Gita, pembersihan luka. Saat itu para nurse menghampiri saya untuk melakukan pembersihan luka saat itu. Kemudian kain kasa yang di tangan saya digunting dan sebagainya, dan akhirnya ada seorang nurse yang bicara kepada saya, ya nggak mungkin sus, siapa yang berani membersihkan luka saya kecuali para nurse di sana gitu kan. Akhirnya ada apa memang suster? Itu katanya kok ada jahitan yang lepas. Oh mungkin itu waktu ini ya proses operasi saya bilang gitu. Bukan Bu, ini ada pengeringan katanya. Wah, apa mungkin ini baru hari ketiga loh. Terus akhirnya beliau, saya tahu sendiri dengan kagetnya, dengan secepat kilat menghubungi dokter yang menangani. Gimana kok Bu Titin ada jahitannya ada yang lepas, hingga diminta untuk video call, dan dokternya pun kaget. Wah, kok bagus sekali ya katanya, ada progres. Yang saya harus informasikan Teh Gita saat ini, yaitu saya biasanya pasca operasi dari 1 ke 6 kali itu
mengalami pengeringan itu dari 1,5 hingga 2 bulan. Okay. Baru ada proses pengeringan. Karena mungkin panjang ya dan dalam, sepanjang luka saya sepanjang kurang lebih 30 cm. Nah saat itu luar biasa qadarullah, ternyata berlanjut di hari kelima teh. Oke, ya yang saya ketahui dari hasil perbincangan sebelumnya adalah jadi yang biasanya kan selama operasi 1 sampai 6 luka kering itu, oke, Teh Titin sudah kembali, silakan kembali menceritakan Teh Titin. Langsung bersuara saja Teh Titin. Oke. Jadi di hari kelima. Saat hari kelima itu ada pembersihan luka lagi, kembali lagi ada pengeringan yang luar biasa dan ada benang-benang yang lepas dengan sendirinya di daerah tangan saya, daerah sini itu. Lepas dengan sendirinya, bahkan ada yang hancur Teh Gita. Itu bagi saya, ya Allah luar biasa, ya Allah nikmatmu luar biasa, ya Allah, saya sampai terharu dan menangis sujud syukur saat itu. Dan ada kembali lagi Teh Gita. Karena itu saya bilang tutup toples ya. Saya bilang tutup toples itu saya tempelkan di sini sampai hari kelima itu di saat pembersihan luka itu ternyata Teh Gita, dokter menyatakan bahwa luka saya, jahitan saya semua total sudah mengering. Masya Allah, 5 hari ya, yang biasanya 2 bulan ini 5 hari ya. Saat itu saya dan suami saya sangat bersyukur, luar biasa yang biasanya 5 hari Teh Gita, luar biasa. Ya. Setelah 5 hari itu bagaimana Teh keputusan dokter? Dan saat itu juga dokter menyatakan saya boleh pulang tanpa memakai gips Teh Gita. Masya Allah. Alhamdulillah bertemu dengan saya dibolehkan pulang Teh Gita dan tanpa harus memakai gips. Iya. Betul. Alhamdulillah Teh Gita. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya bahagia sekali. Baik. Jadi yang biasanya pengeringan 2 bulan ini 5 hari sudah bisa kering, kemudian yang sudah selama 3,5 tahun lebih menggunakan gips ini berkenalan dengan Bioglass MCI yang kemudian dikenal dengan Teteh tahu sebagai Bioglass MCI itu 5 hari ya Teh bisa lepas gips ya. Baru 5 hari kenalan dengan Bioglass lah, Masya Allah. Mungkin ini kita mau beralih ke Amerika. Mungkin bisa diterangkan selain Bioglass, mungkin ada lagi produk MCI yang bisa membantu dengan singkat Teh Titin, mangga. Halo. Oke. Halo Teh Titin. Cek. Oke. Halo Teh Gita. Jadi setelah selain Bioglass apalagi yang bisa diceritakan dengan singkat ya Teh, kita akan menuju ke Amerika. Betul. Teh Gita. Saat itu saya menggunakan Magic Stick Teh Gita. Menurut sahabat saya yaitu Isma, hanya di roll aja di daerah sini Teh Gita. Saya jalani dan dibantu dengan saya minum Glucola Sakura, produknya MCI. Selain Bioglass MCI, saya memakai Magic Stick MCI dan saya mengkonsumsi Glucola Sakura. Dan enak banget Teh Gita, enak banget pipi saya jadi bersih, tangan saya yang tadinya menghitam jadi cerah kembali. Alhamdulillah Teh Gita, terima kasih MCI, ya Allah terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan
di roll magic gitu ya, jadi daging bisa tumbuh kembali. Betul. Dan lain ikhtiarnya dengan magic Betul. Stick dan dengan produk-produk MCI lainnya membantu kesehatan. Baik Bapak Ibu semua dan para milioner semua, sangat seru cerita dari Ibu Titi Nurjanah, walaupun dengan ada kendala teknis, tapi kita bisa menerima inspirasinya bahwa produk-produk MCI bisa membantu untuk memulihkan tangan yang remuk pasca operasi, begitu ya, bisa memulihkan. Alhamdulillah bisa dikombinasikan dengan ikhtiar dari medis, begitu. Pengobatan medis bisa dikombinasikan dengan ikhtiar dengan produk-produk MCI dan terbukti bisa sangat membantu kasusnya Ibu Titin. Oke Teh Titin, terima kasih banyak inspirasinya. Oke, sama-sama Teh Gita, sama-sama ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu Teh, tapi kita gantian. Saya akan berbincang dengan Ibu Hairia Bahmid dari New Jersey. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ria. Waalaikumsalam Mbak Gita. Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Barangkali mau menyapa dalam bahasa Manado sedikit-sedikit boleh. Oke, silakan Kak Ria. Terima kasih Mbak Gita. Halo teman-teman semua di Manado. Kita orang satu kawanua. Halo New Jersey, what's up? What's up New Jersey? Oke Kak Ria, kita semua tentu sudah tidak sabar. Gimana sih cerita Kak Ria bisa tinggal di Amerika? Bisa diceritakan Kak Ria, silakan. Bisa Mbak Gita. Sebelumnya izinkan saya, sekarang saya bekerja di laundry pada hari Sabtu dan Minggu, dan kemudian pada hari biasa saya kerja di sebuah perusahaan telepon. Di situ saya bekerja sebagai seorang elektronik technician. Teman-teman, saya berasal dari keluarga yang sederhana. Profesi orang tua saya membuka rumah makan di rumah kami yang terbilang kecil. Sejak kecil, saya sudah memiliki dan bercita-cita ingin pergi ke luar negeri. Karena maaf yang banyak, karena saat itu saya sudah bosan dengan situasi di mana setiap hari rutinitas saya seperti pergi sekolah, pulang sekolah, menggiring kambing, kemudian cuci piring, dan setiap hari seperti itu. Pada saat Lebaran, saya tidak pernah merasakan Lebaran seperti orang-orang normal lainnya, karena kami menerima bermacam pesanan untuk masakan kambing. Rumah kami penuh dengan kepulan asap sate. Saya tidak pernah merasakan Lebaran seperti orang normal lainnya. Maaf Mbak Gita. Baik. Oke, Kak Ria. Ketika bapak saya meninggal, keinginan untuk pergi dan bekerja di Amerika itu semakin besar. Dengan modal pinjam uang saat itu, saya berangkat bersama teman ke Amerika. Pada waktu itu ke mana Kak Ria, tujuan utamanya, tujuan pertamanya? Kami turun di San Francisco, Mbak Gita. Saat itu, karena teman saya sudah pernah sekolah di Amerika sebelumnya, saat itu kami dijemput oleh temannya bernama Gloria. Dari airport, kemudian kami mampir di supermarket dan mereka beli koran. Tujuannya untuk apa tuh Kak Ria beli koran? Tadinya saya nggak paham beli koran ini untuk apa. Ternyata koran itu memuat list semua apartemen yang disewakan Mbak Gita. Jadi tujuannya datang ke Amerika cari tempat tinggal ya. Caranya dengan membeli koran begitu ya. Baik. Betul. Lalu bagaimana Kak Ria dapat pada waktu itu tempat tinggalnya? Alhamdulillah. Pada hari yang sama kami dapat apartemennya. Di situ kemudian besoknya itu Mbak Gita, kita nggak pakai buang-buang waktu lagi karena nggak punya kendaraan. Saya dan teman saya naik bus
naik Oke. bus, pergi ke mall. Nah, mau ngapain tuh Kak? Nah, pergi ke mall itu mau cari kerjaan di food court. Oke, betul. Karena pengen bekerja di Amerika ya. Betul. Mencari pekerjaan di food court. Caranya gimana tuh Kak? Apa bawa kertas gitu pakai bahasa Inggris gitu, lamaran gitu atau bagaimana Karya? Enggak, kalau rumah makan itu gitu ya. atau restoran, biasanya mereka yang ngasih kita lembaran. Kemudian kita isi semua keterangan kita. Yang penting jangan lupa bawa paspor atau bawa yang diminta nanti, biasanya begitu, suka ada ID. ID itu maksudnya KTP atau apa yang ada fotonya kita. Baik. Pada hari kedua Karya berada di Amerika itu di San Francisco, itu gimana Kak? Bisa langsung dapat kerjaan atau bagaimana Kak? Alhamdulillah, hari itu kita kan tadinya pergi dari satu konter ke konter yang lain. Alhamdulillah akhirnya dapat di sebuah malah restoran mewah Mbak Gita. Namanya itu Fresh Choice. Oh begitu. Alhamdulillah ya, dimudahkan ya. Alhamdulillah. Oke. Ada sedikit cerita nggak Karya? Gimana pada waktu itu Karya bekerja di First Choice? Di apa tadi? Fresh Choice. Fresh Choice, sorry. Bukan First ya. Fresh. Jadi Fresh. Jadi Mbak Gita, di situ saya diterima bekerja. Ternyata teman saya juga diterima di situ juga. Tapi jamnya itu beda gitu. Nah, saya ditempatkan di bagian salad bar. Jadi semua sayuran, semua itu, bayangin Mbak Gita. Saat itu saya belum tahu bahasa Inggris. Yang saya tahu itu cuman lettuce, maksudnya kalau di Indonesia sayur salada gitu. Di situ bayangin, toge aja saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Bayangin. Ternyata toge itu bahasa Amerikanya apa Kak? Bean sprout. Oh, bean and then sprout. Oh benar. Toge ya, oke betul. Iya. Oke. Lalu gimana Kak? Iya. Jadi sesudah itu di saat restoran tutup, saya melihat begitu banyak makanan yang dibuang Mbak Gita. Untuk menghemat biaya hidup, agar saya ini bisa membayar hutang, karena saya datang ini ke Amerika itu karena modal hutang pinjam dari orang. Oh, oke. Untuk menghemat biaya hidup ini, akhirnya saya memohon kepada manajer saya, apa saya boleh membawa pulang sedikit makanan untuk saya. Saat itu Mbak Gita, saya diizinkan bawa pulang 6 buah muffin. Setiap 6 malam. buah muffin inilah yang menjadi makan malam saya selama 6 bulan Mbak Gita. Perjuangan yang sangat luar biasa ya Karya ya. No problem. Oke, luar biasa. Kegigihannya sudah terlihat dari pada saat Haria gadis begitu ya, ketika Kak Haria masih menjadi gadis ya. Iya. Pada waktu itu di San Francisco berapa? Iya, pada saat itu di San Francisco berapa lama tuh Kak Ria? Iya Mbak Gita, setahun kemudian saya pindah ke New Jersey. Namun, jadi di San Francisco 1 tahun ya? Iya, saya sudah punya niat juga ke Amerika itu karena saya ingin memberikan uang yang banyak untuk mama saya. Karena saya tidak tega melihat kondisi ekonomi kita yang makin hari makin minim Mbak Gita. Yes. Ternyata Mbak Gita, uang yang saya kirim setiap bulan sama mama saya ditaruh di bawah bantal, dipakai tidur setiap malam Mbak Gita. Saat mendengar itu saya very emosional Mbak Gita. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan bekerja lebih giat lagi agar saya bisa mengirimkan uang lebih kepada mama saya. Oke, luar biasa. Ini tuh Karya mudah-mudahan bisa segera kembali. Ada telepon ya. Baik. Jadi pindah ke
New Jersey, kemudian apa yang terjadi di New Jersey pada waktu itu? Nah, setahun kemudian setelah pindah New Jersey, Mbak Gita, saya menikah. Singkat cerita, punya anak 2. Oke, 2 ya, baik. Nah, setelah punya anak 2, yang pertama Karima, saya titip di adik saya yang ada di Makassar. Baik, Kemudian si Sam lahir dan besar di Amerika. Oke. Mbak Gita, Sam ini sejak kecil sudah memiliki penyakit seperti asma, alergi debu, alergi polen, alergi cuaca, dan juga Sam memiliki lilin pada telinga atau wax yang berlebih, melebihi anak normal lainnya. Oke. Oke, mempunyai 2 anak, 1 tinggal di Indonesia, 1 lahir dan besar di Amerika bersama Kak Ria. Anyway, Kak, pada waktu awal kan Kakak pengen memberikan uang yang banyak kepada Mama ya, karena kasih sayang Kakak terhadap keluarga. Itu gimana kelanjutan ceritanya tuh? Gimana hasil dari Amerika untuk Mama? Iya, jadi saya bekerja sampai saya tidak memperhatikan kesehatan saya, Mbak Gita. Saking sayang sama Mama ya. Qadarullah, Mbak Gita. Pada tahun 2011, Mama saya meninggal. Innalillahi. Pada tahun yang sama, saya bercerai. Oke. Perceraian itu membuat saya makin stres, membuat saya kondisi saya makin menurun, kesehatan saya makin terganggu, Mbak Gita. Saya tahu ada yang tidak beres dengan tubuh saya saat itu. Pada tahun 2013, saya divonis memiliki tumor payudara. Allah. Bayangin, Mbak Gita, di saat situasi seperti itu, hidup seorang diri di Amerika tanpa saudara, di mana sebagai single parent saya juga membutuhkan, anak-anak membutuhkan saya saat itu, Mbak Gita. Saya harus kuat, saya harus tabah, karena saya sendiri membutuhkan juga tenaga agar saya bisa memberikan sesuatu dan memperhatikan anak-anak saya. Di tengah keputusasaan, iya, Mbak Gita. Pada waktu itu kondisi sakit, cerai, dan perceraian itu membuat kondisi Kak Ria semakin drop sehingga akhirnya divonis tumor gitu. Kemudian apa ikhtiar Kak Ria pada waktu itu dengan kondisi yang sangat luar biasa pada waktu itu? Di tengah keputusasaan ini, Mbak Gita, saya kenalan dengan seorang teman lewat Facebook. Namanya Mas Selva. Ibu Mas Selva ya? Oh ya, Mbak Gita. Ya. Saat itu saya juga sudah punya yang namanya hipertensi, asam lambung, asma sejak kecil, dan juga insomnia dan anemia. Ya Allah. Di saat dijelaskan tentang produk MCI yang saat itu katanya ada yang namanya Bioglas, di mana Bioglas ini bisa membantu meringankan penyakit saya, terutama hipertensi. Saya seakan nggak percaya. Kenapa pada waktu itu tidak percaya, Karya? Iya, karena saya sendiri sudah memiliki penyakit hipertensi. Saya minum obat sudah 5 tahun, saya sendiri masih memilikinya. Jadi seakan-akan saya tuh saat itu kayak nggak percaya gitu. Ada satu lagi nih, Mbak Gita. Di Amerika saat itu, saya tidak memiliki yang namanya asuransi kesehatan.
Karena saat itu saya masih ngurus proses izin tinggal dan belum ada izin kerja. Jadi semua obat-obat itu saya harus bayar dari kantong saya sendiri, Mbak Gita. Pada waktu itu tahun berapa ya Kak Ria ya berkenalan dengan Ibu Maselva? Itu sudah Mei 2017. Mei 2017, baik. Iya. Masih mengurus izin tinggal ya. Betul. Oke, pada waktu itu kakak tidak percaya. Kemudian gimana ceritanya? Jadi keputusan Kak terhadap penawaran Bioglas itu bagaimana pada akhirnya? Jadi saat itu Mbak Gita, saya kalau beli satu obat asma aja bisa sampai $200. Itu untuk 1 bulan. Wow, lebih mahal dari harga Bioglas ya Kak. Betul. Kalau dihitung-hitung ya, iya luar biasa perjuangan Kak Ria ya. Akhirnya setelah mengkalkulasi semuanya, saya mengambil keputusan saya ingin memiliki produk MCI. Karena hasil kalkulasi itu ya, berusaha untuk mencoba ya Kak ya. Lalu bagaimana rasanya setelah mencoba Bioglas itu? Pada waktu itu kakak mencoba Bioglas saja atau ada produk-produk yang lain Kak Ria? Ada yang lain Mbak Gita. Jadi pertama saya meminum air Bioglas yang tadinya saya alirkan mulai dari 3 kali sampai 25 kali. Wow. Berurut ya. Kemudian saya juga memakai yang namanya Life Secret Man, kalung kesehatan dari MCI. Luar biasa. Saya juga meminum yang namanya Glucola Mbak Gita. Nah gimana itu rasanya Kak setelah mengkonsumsi ikhtiar ya pada produk-produk MCI? Nah saat itu saya seminggu kemudian saya melihat perubahan. Minggu pertama yang biasanya saya sering lemes, tiba-tiba saya bertenaga. Yang tadinya saya nggak punya energi, tiba-tiba saya jadi berenergi. Nah, sebulan kemudian saya melihat begitu banyak perubahan yang terjadi. Di sisi lain, anak saya Sam yang tadinya memiliki kotoran di kuping Mbak Gita, yang lilin itu wax yang selalu berlebih tadi ya. Akhirnya sistemnya alhamdulillah tiba-tiba lama-lama bisa hilang. Masya Allah. Pakai apa tuh Kak? Iya, saat itu saya tempelkan Biomini ke kupingnya setiap malam mau tidur Mbak Gita. Lalu bagaimana kabar tumor payudaranya pada waktu itu Kak? Saat itu saya seharusnya balik lagi ke dokter dan ngecek, karena itu kan ngeceknya setiap 6 bulan ya. Betul. Nah, saya nggak percaya. 7 bulan kemudian saat ngecek, dokter menyatakan bahwa saya dinyatakan bersih dari tisu dan tumor payudara. Masya Allah, saya sampai merinding dengarnya Karya. Alhamdulillah. Lalu apa yang kemudian kakak lakukan ketika sudah merasakan manfaat dari produk MCI? Apa yang kakak lakukan pada waktu itu? Tiba-tiba ini memotivasi saya. Saya bilang, saya ingin berbagi kepada orang banyak. Saya ingin membantu orang lain, Mbak Gita. Ingin membantu orang lain, Terutama bagi mereka yang tidak punya asuransi kesehatan. Terutama bagi mereka yang selalu membeli obat dari kantong sendiri, Mbak Gita. Seperti yang Karya pernah rasakan sendiri ya, Kak. Jadi karena motivasi itu. Bagaimana perjuangannya mengeluarkan uang yang cukup banyak dengan sakit yang cukup banyak juga tadi ya di diri Karya dan Sam. Dan uang yang dikeluarkan cukup banyak begitu ya, dan Karya bisa alhamdulillah wasilahnya dengan produk-produk MCI atau wasilah itu sarananya dari produk-produk MCI bisa sembuh pada waktu itu Karya ya. Jadi Karya sangat termotivasi untuk berbagi manfaat produk MCI gitu, tidak mau melewatkan ya. Ingin yang lain juga merasakan
keuntungan yang sama dengan karya seperti itu ya, manfaat yang sama dengan karya. Lalu bagaimana Kak setelah itu Kak? Akhirnya saya berjanji pada diri saya sendiri, saya ingin berbagi. Oke, berbagi manfaat. Iya. Kesempatan pertama Mbak Gita, saya itu saat itu Lebaran, ya. Biasanya di Lebaran kalau di Amerika itu kita orang-orang Indonesia pergi dan makan bersama di Embassy Indonesia yang ada di New York, ya. Perjalanan dari New Jersey ke New York itu menempuh 2 jam Mbak Gita. 2 jam, oke. 2 jam, ya. Nah, setelah makan-makan, semakin penasaran nih saya semakin penasaran dengan tantangan sharing di sana dan perjuangan Kakak di sana dalam sharing dan menjalankan bisnis MCI, gimana tuh Kak? Lanjutkan. Nah, di saat selesai makan di embassy itu, saya diundang temen yang open house juga, masih di New York juga. Nah, di situ saya datangi. Di depan 30 orang Mbak Gita, saat itu cuman dengan modal brosur seperti ini, saat itu saya berani mempromosi tentang MCI dengan testimoni saya pribadi Mbak Gita. Oh, luar biasa. Berbagi Mbak Gita manfaat. mau tahu apa yang terjadi? Wah, kayaknya luar biasa nih. Apa karya yang terjadi? Nggak ada yang beli. Wah, wah, selamat karya. Presentasi di depan 30 orang, tidak ada satupun yang beli. Oh, luar biasa. Apakah itu membuat karya berhenti, karya? Tidak, Mbak Gita. Memang saat itu, saat pulang, saya kecewa. Saya sedih. Karena saya ingin berbagi manfaat yang luar biasa dari produk ini. Tapi memang orang belum tahu bahwa ini alat kesehatan yang bisa membantu orang gitu. Jadi saat itu tidak ada yang namanya niat untuk berhenti. Malah memicu saya untuk memotivasi diri saya untuk belajar dan agar saya bisa lebih baik lagi menjelaskan dan juga saya melakukan promosi Mbak Gita. Oke, kita mau tahu lagi nih Kak, gimana cerita-cerita promosi yang lainnya Kak? Setelah dari Lebaran itu kemana lagi tuh Kak promosinya? Saat itu udah ya Lebaran. Nah sekarang saat itu saya promosi itu di tempat fitness Mbak Gita. Oke. Di tempat fitness promosi yang pertama. Ke bule-bule Amerika ya Kak ya? Iya, betul. Di situ alhamdulillah saya sudah memiliki beberapa punya ekstra gitu ya produk MCI. Nah, begitu juga brosur-brosur saya udah kopi yang banyak, malah saya bikin kartu nama Mbak Gita. Wow. Saya pakai kartu nama, setiap lembar itu saya masukin kartu nama saya. Jadi kalau mereka butuh, mereka punya gitu. Yes, bisa menghubungi ya. Nah, Mbak Gita tahu apa yang terjadi? Enggak. Apa tuh Kak yang terjadi Kak? Masih tetap yang sama, tidak ada yang Wah, gimana tuh Kak rasanya pada waktu itu Kak? Sedih, siapa nggak sedih. Kemudian Mbak Gita, saya juga pernah melakukannya di promosi yang bazar itu. Nah, di bazar itu Mbak Gita, saya juga masih belum berhasil saat itu. Saya kecewa. Tapi Mbak Gita tahu nggak? Jadi tetap saya gencar. Saya tetap ngasih semua ini yang brosur-brosur. Maju terus pantang mundur ya Kak? Iya, ini di depan bule-bule juga. Iya, di situ ada bule dari Iran, bermacam-macam bule ya. Iya, ada juga Amerika, ada juga Palestina. Itu sebagian dari mereka yang saya kasih ini diambil, mungkin untuk supaya agar saya tuh nggak kecewa atau gimana. Tapi dikucek-kucek, ya Allah, sampah di depan mata saya.
Ya Allah. Rasanya gimana, Kak? Kecewa. Oke. Itu membuat Kakak berhenti? Tidak, Mbak Gita. Untuk menjalankan yang lain saya juga melakukan dengan ibu-ibu arisan, ya. Nah, ibu-ibu arisan dan pengajian, Mbak Gita. Pada satu kesempatan saya mendengar ada salah satu orang Indonesia dia berbisik-bisik ke teman-temannya yang lain, menyatakan bahwa produk MCI ini haram menurut ustadznya. Waduh. Bahkan menelpon teman-teman saya yang lain yang sudah memiliki produk MCI untuk mengembalikannya kepada saya. Sudah membeli ke Kak Ria ya. Itu membuat saya mundur? Tidak, Mbak Gita. Oke. Itu reaksi teman-teman yang ditelepon, kembaliin aja barangnya karena barangnya haram, karena haram gitu bisnisnya dan mungkin produknya. Itu bagaimana reaksi teman-teman yang ditelepon, Kak? Teman-teman menertawain dia, Mbak Gita. Lagian teman-teman udah tahu bahwa produk yang sudah dibeli yang nggak bisa dong dikembalikan. Ya, luar biasa. Jadi berbagai penolakan, berbagai tantangan tidak membuat karya berhenti, dan dengan hati yang niat, yang tulus, ikhlas berbagi, akhirnya banyak juga yang beli ya Kak, termasuk yang dari arisan itu. Dan apa yang teman-teman arisan pada waktu itu rasakan karya di antaranya? Sebagian besar setelah saya mulai bisa menceritakan lebih tentang produk-produknya, alhamdulillah saya banyak closing ya. Ada yang ibu-ibu New York, ada juga yang ibu-ibu New Jersey, alhamdulillah. Nah, Mbak Gita, izin cerita ada boleh. lagi, Mbak Gita. Nah, apa tuh? Pada satu kesempatan saya juga buka bazar lagi. Ya, di mana tuh Kak? Buka bazar lagi. Itu masih di daerah New Jersey juga. Saat itu ada juga masjid yang buka. Terus saya bersama teman buka berdua di situ, sewa mejanya. Nah, di situ Mbak Gita ada salah satu orang saat itu dia semacam tertarik dengan keterangan yang saya sampaikan. Nah, ketika itu beli atau enggak tuh Kak? Alhamdulillah akhirnya dia beli. Saat itu dia beli Bioglas yang 2+ ya. Wow, usaha tidak yang tidak mengkhianati hasil ya. Akhirnya bisa banyak closing. Lalu gimana ceritanya tuh Kak setelah beliau membeli? Akhirnya Mbak Gita, saya ini nggak tahu. Kan selalu saya kasih ya. Saya kasih apa namanya? Ininya juga dan ada kartu nama ya. Ada kartu nama saya. Ternyata Mbak Gita, besoknya itu saya ditelepon sama dia. Ditelepon. Kenapa tuh? Dia nanya, apakah Bioglas ini, maksudnya dia belum bilang Bioglas ya, apakah alat barang ini seperti ini ada yang kecilnya? Nah, di situ Mbak Gita saya bilang ada, namanya Biomini. Saya bilang begitu. Saya bilang kamu mau beli? Terus katanya dia, oh no, I just bought it one before from you yesterday. Maksudnya baru beli kemarin satu. Iya benar-benar. Boleh pinjem nggak ya yang mininya? Kali iya kan. Kenapa tuh Kak beliau pinjem Biomini tuh Kak? Itu dia, awalnya saya juga nggak percaya ini mau apa dia. Maksudnya baru beli kemarin kok tiba-tiba sekarang sudah mau ini apa namanya, mau lagi yang kecilnya gitu. Udah akhirnya janjian pergi ke Starbucks yang dekat rumah. Saya pinjemin Mbak Gita, iya kan? Udah, saya nggak tahu sih waktu itu dia mau apain. Seminggu kemudian, dia nelpon lagi. Dia bilang, saya mau kembaliin barangmu yang kecil itu. Saya bilang, oke, no problem, gitu. Where we gonna meet? Di mana kita ketemu? Oh, di itu aja, di Starbucks aja kayak kemarin. Oh, oke, no problem, gitu. Udah,
begitu sampai di situ Mbak Gita, dia bilang terima kasih ya udah dipinjemin. Terus terang saya ini seorang biokemis. Dia ini seorang biochemistry Mbak Gita. Saya pun dikasih ya. Jadi saya dikasih seperti ini Mbak Gita, lembaran. Apa tuh karya? Nah, di sini ternyata di laboratoriumnya dia itu bisa dilihat dalam kecilnya bioglas itu apa aja di dalamnya. Isinya. Ternyata betul dia lihat apa yang saya sampaikan itu ada unsur oksigen. Ya? Oksigennya malah 50%. Hampir 50%, 49 itu ya Kak ya. 49, hampir 50%. Diikuti oleh yang lainnya, unsur-unsur lainnya, Mbak Gita. Bayangin, saya dikasih satu lembar itu, saya bersyukur luar biasa. Saya bilang, apa saya perlu bayar ini? Katanya dia, no, it's free for you. Terus bayangin Mbak Gita, kalau saya mau bayar ini, itu hasil lab sedikit, itu ya Kak ya? Hasil lab di Amerika tuh nggak sedikit loh, apalagi ini mahal ya Kak ya? Biasa, mahal banget, bisa sampai berapa sih Kak harganya Kak? Wow. Ya. Hitung ya Allah, bisa DP mobil Kakak. Kak sebutin dong $5.000 tuh berapa biar semua tahu, biar bisa ngitung rupiahnya. Berapa sih Kak? Sekitar 75 juta Mbak Gita. Gitu. Dan itu dikasih gratis. Wow. Dikasih gratis, alhamdulillah. Ya, itu langsung saya copy 100 lembar untuk dibagi-bagi pembuktian nyata tentang produk yang saya tawarkan. Dan itu Kakak ini ya sebagai alat promosi berikutnya ya Kak ya. Betul. Bayangin Mbak Gita, kalau seandainya saat yang pertama saya itu sudah menyerah 30 orang. Iya, ya, saat yang pertama tawarkan. Yes. Saya nggak bakal bisa sampai begini dan sampai pada posisi saya yang sekarang. Oke. Anyway Kak, kalau ngirim barang ini kan barang di Indonesia nih pabriknya apa namanya barangnya dikirim dari Indonesia. Itu gimana tuh Kak? Apa namanya? Ada kendala nggak Kak pengiriman dan lain sebagainya? Halo Karya, suaranya? Oh ya, don't disturb mode Kak. Oke, ya. Cek sound. Suaranya oke, nggak kedengar ya suaranya ya. Join audio Kak Ria. Oke. Oke, sambil kita tunggu beliau kembali dari memperbaiki koneksinya. Jadi luar biasa dari apa namanya nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajaran dari Ibu Hairia Bahmid. Berawal dari beliau merasakan sendiri manfaat produknya dan beliau tidak mau untuk merasakan sendiri saja manfaat produknya sehingga beliau ingin sekali untuk menebar manfaat. Jadi awalnya beliau ingin berbagi ya karena pernah merasakan gimana sih dengan ada beberapa penyakit, obat di sana juga cukup mahal, begitu dan kemudian alhamdulillah ikhtiar dengan bioglas, glukola dan pendan, kemudian bisa menjadi wasilah badan menjadi lebih fit,
kemudian badan menjadi fit, kemudian tumor alhamdulillah dalam jangka waktu 7 bulan akhirnya beliau oleh dokter disarankan untuk tidak sudah stop obat pada waktu itu. Beliau sebelumnya bercerita kepada saya. Oke, kita menunggu Karya. Halo Karya, suara sudah bisa masuk? Oke. Kita seru-seruan lagi. Oke. Hai Karya. Ya oke, suaranya sudah masuk. Bisa ya? Oke. Jadi gimana tuh Kak, barang masuk dari Indonesia ke Amerika Kak? Oh iya. Jadi sebenarnya untuk mengirimkan barang itu banyak loh Mbak Gita. Kondisinya itu kendalanya banyak Mbak Gita ya. Yang pertama, ongkos kirim itu mahal ya. Kemudian bea cukai untuk masuk ke Amerika itu agak sulit ya. Kemudian orang bule itu memang sulit, untuk meyakinkan orang bule itu sulit Mbak Gita. Seperti itu. Oke. Kemudian apakah ada cerita Kak, cerita yang lebih detail ketika sedikit saja ketika barang masuk? Ya, di saat saya sudah memiliki beberapa member, saya titip satu koper lewat teman sebanyak 12 paket saat itu. Nah, 12 paket. Teman saya bawa barang saya itu satu koper kan Mbak Gita ya. Ternyata teman saya ini diinterogasi oleh FBI di airport karena dicurigai bahwa glukola yang powder ini jangan-jangan ada campuran yang lainnya. Semacam jadi pada waktu itu pada waktu itu satu koper itu isi glukola semua. Oh enggak. Ada MCI, ada semuanya. I see. Tapi kan ada beberapa salah satunya glukola. Ada glukola. Iya, betul. Dan glukola itu dicurigai ya. Iya. Nah, di sini Mbak Gita, saya bangga dengan MCI. Karena saat itu MCI sudah memiliki lisensi yang namanya ISO. Bisa dilihat ya. Lisensinya namanya ISO. Iya, bisa Kak. Oke. Iya. ISO itu artinya International Standardization Organization. Artinya barang itu memiliki quality, safety, dan juga efisiensi. Artinya aman untuk dikonsumsi terjamin. Masya Allah. Di situ akhirnya barang saya diizinkan masuk ke Amerika. Alhamdulillah. Tapi apa tuh Kak? Sudah terdaftar di FBI Magita. Wow. Luar biasa. Nama Karya Hairia Bahmid sudah terdaftar di FBI. Selamat Karya ya. Tapi apakah itu membuat Kakak berhenti juga Kak? Tidak Magita. Justru itu saya tahu bahwa Allah akan membantu saya. Karena niat utama saya ingin membantu, ingin berbagi manfaat, sharing semuanya kepada orang-orang. Agar bisa terbantu kesehatan mereka dan juga keuangan mereka Mbak Gita. Ada satu lagi loh Mbak Gita. Oh ya, apa tuh? Sesudah menjalankan itu, hampir setahun kemudian, ada barang saya yang saat itu ditahan di Singapura. Selama 2 bulan Mbak Gita. Waduh. 2 bulan. Itu gimana customer di Amerika Kak? Iya, saya ini karena mereka udah bayar. Jadi saya tuh dicaci maki, udah dikirain saya nih membohongi mereka. Ya Allah, ya Allah. Saya sampai udah bilang, biar ya Allah sabar, karena ini pasti ada kondisi yang lain. Saya akan berusaha untuk menetralisasi semuanya gitu. Jadi jangan khawatir, kalaupun memang harus saya kembalikan duit kalian masing-masing. Saya bilang gitu. Saat itu Mbak Gita saya berusaha menelpon DHL dari Indonesia, menelpon menurut Indonesia katanya ditahan di Singapura. Saya telepon di bagian DHL Singapura. Ya Allah Mbak Gita penuh perjuangan. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya alhamdulillah
barang saya datang juga sesudah 2 bulan di New Jersey, Mbak Alhamdulillah Dila. ya Allah. Alhamdulillah. Wow, perjuangan yang sangat luar biasa bermula dari merasakan manfaat produknya yang menjadi wow faktor yang dirasakan sendiri oleh Kaharia dan Sam, dan kemudian memutuskan untuk menjalankan bisnis MCI dengan perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa, dilempar ke tempat sampah brosurnya begitu, dibilang haram, kemudian barang nggak nyampe, dicaci maki karena dikira menipu mungkin ya, kemudian nama sudah tercatat FBI. Wah, luar biasa. Tapi itu tidak membuat Kak Ria berhenti, dan pada akhirnya apa yang Kak Ria dapatkan dari MCI, Kak Ria? Alhamdulillah Mbak Gita, lewat produk MCI ternyata saya bisa saving lebih banyak lagi. Masya Yang Allah. tadinya Tadinya, sebenarnya yang tadinya saya tuh kerja di Amerika ini nggak bisa bilang saving tuh bener-bener saving gitu ya. Why? Karena gaji itu memang besar, tapi pengeluaran pun besar Mbak Gita. Ya. Tapi saya melihat sejak menjalankan bisnis MCI, yang tadinya biasanya saya kalau nonton berdua Sam bisa setahun sekali. Oke, Sekarang dan alhamdulillah setelah bisa sebulan sekali. wow, 12 kali lipat lebih sering ya bisa nonton men-treat Sam ya, membahagiakan anak, nonton berdua, bonding antara anak dan mama begitu ya. Kemudian ada lagi karya yang lainnya? Iya Mbak Gita. Jadi saya juga biasanya kalau ke restoran mau treat Sam itu biasanya 3 bulan sekali. Sekarang Treat Sam alhamdulillah 3 bulan sekali. Oke. 2 bulan sekali. Alhamdulillah sekarang ini 2 bulan sekali Mbak Gita. Dari 3 bulan ke 2 bulan sekali begitu ya Kak? Betul. Atau 2 bulan atau 2 hari atau 2 minggu Kak? 2 minggu, maksudnya 2 minggu sekali sekarang. Alhamdulillah. Oke, jadi dari 3 bulan ke 2 minggu sekali, berarti 6 kali lebih sering ke restoran untuk membahagiakan anak. Kita mencari uang, mau buat apa lagi? Salah satunya kalau bukan membahagiakan anak ya. Wow, karya barakallah semakin bahagia dengan Sam. Apalagi karya? Iya, kalau ke supermarket biasanya tuh udah list makanan atau minuman atau apa aja itu udah ada budgetnya. Kalau sekarang terserah saya mau ambil apa aja silakan. Alhamdulillah bisa kebeli. Masya Allah, alhamdulillah dari MCI ya Kak, betul-betul produknya sangat bermanfaat dan bisnisnya juga sudah sangat terbukti. Lalu apalagi nih Kak yang lebih wow nih Kak dari hasil bonus MCI? Jadi Mbak Gita, sejauh ini saya berniat ingin pulang ke Indonesia dan ingin berumroh bersama Karima dan juga Sam. Saya melihat semoga ya Allah, kerja di Amerika saya nggak bisa menyimpan duit banyak, tapi saya melihat untuk umroh itu bisa diwujudkan oleh MCI. Amin. Yang penting saya konsisten. Amin. Yang penting saya konsisten dan tetap menjalankannya Mbak Gita. Yes, betul. Mbak Gita, saya juga ingin mempunyai merdeka dalam finansial. Saya ingin seperti itu. Mbak Gita, ada satu lagi. Iya. Saya ini sudah pisah dengan anak saya Karima. Selama 22 tahun saya ingin memeluknya. Saya ingin pulang ke Indonesia, saya ingin bisa bersama semuanya. Kondisi pandemik ini sangat tidak menguntungkan buat Sam. Karena Sam ini cuman hidup sendiri di rumah. Dia nggak punya teman, sekarang nggak boleh lagi pergi-pergi ke rumah orang karena pandemi. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa seandainya saya bisa konsisten, saya bisa. Dan saya bisa mendapatkannya dari bisnis MCI. Amin. Insya Allah bisa Kak. Dan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang pun Karya sudah menjadi leader Ruby dengan menjalankan Pure di Amerika. Dan
kalau Ruby di Indonesia mungkin sudah sangat banyak sekali, tapi di Amerika mungkin Karya adalah satu dari tidak banyak, setahu saya baru 2 ya yang di Amerika ya yang menjadi Ruby, dan Karya adalah salah satunya. Itu leader yang sangat luar biasa, perjuangannya sudah sangat luar biasa dan menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Tadi di awal saya menyampaikan leader Ruby yang sudah membeli rumah dan memberi mobil dari hasil bisnis MCI, betul begitu ya Kak? Betul Mbak Gita, betul. Bagaimana tuh sedikit cerita tentang itu? Wow, mobilnya. Nah, sebelum saya masuk ke situ Mbak Gita, izinkan saya sharing sedikit lagi tentang Karima. Nah, sebenarnya saya itu sudah usaha Mbak Gita. Di Amerika, saya sudah menjalankan selama 4 tahun ini, saya sudah mengurus izin tinggal. Tapi sejauh ini, izin tinggal saya ini pada Januari 2020 ini dipostpone, dikedepankan sampai 3 tahun ke depan Mbak Gita. Saya terus terang saya sudah nggak bisa menunggu begitu lama. Sedangkan di sisi lain anak saya Karima sudah 2 kali minta visa, tapi ditolak Mbak Gita. Karena Karima lahir Indonesia. Begitu Mbak Gita. Iya. Tentang pertanyaan Mbak Gita tadi, teman-teman semua, saya yakin bahwa teman-teman semua sangat luar biasa. Saya belum apa-apa di MCI. Wow, sudah luar biasa. Tapi sejauh ini saya bersyukur meskipun saya masih Ruby di MCI. Alhamdulillah pada tahun 2018 saya sudah bisa membeli mobil dengan harga $4.500 cash. Kemudian pada tahun 2020 ini Allah izinkan saya untuk membeli rumah di Manado dengan harga 350 juta Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih MCI. Terima kasih ya Allah. Saya sudah berada di kendaraan yang tepat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sekali lagi mungkin pesan buat teman-teman Kak Ria. Iya Mbak Gita. Teman-teman, tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang untuk orang-orang tercinta. Kita di MCI, alhamdulillah MCI sudah memfasilitaskan kita dengan sistemnya. Jangan menyerah teman-teman. Ingat impian kita dan ingat bahwa kita memiliki orang-orang tercinta yang ingin membuat kita ingin mendapatkan financial free dan juga supaya kita bisa better life with MCI. Wow, Karya cerita yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih banyak Karya, mudah-mudahan segera tercapai dan Karya juga sudah yakin MCI adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi Karya. Mudah-mudahan segera tercapai Karya umroh bahkan haji bersama Karima dan Sam, amin. Amin ya Allah, amin, amin. Amin, amin. Dan semoga Karya dengan perjuangan yang luar biasa tidak pantang menyerah dengan segala tantangan, ditolak, dihina, dimaki, kemudian barang susah segala macam, tapi tidak berhenti dengan perjuangan itu. Insya Allah, kalau kita berjuang, insya Allah pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu, insya Allah mudah-mudahan Karya segera menjadi Elite Diamond dan Crown, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wow. Talkshow, VSN Talkshow kali ini sangat-sangat menginspirasi, baik cerita dari Ibu Titi Nurjana, bagaimana mengalami operasi sampai ke 7 kali, operasi ke-6 itu beliau dari operasi pertama sampai ke-6 mengalami infeksi bertambah parah, bahkan belatung
sampai keluar dari infeksinya, dan alhamdulillah dibantu ikhtiar menggunakan produk MCI, salah satunya adalah Bioglass, yaitu Bioglass ketika operasi. Setelah operasi ditempel oleh Bioglass, dan alhamdulillah di operasi yang ke-7 melalui ikhtiar Bioglass, medis dibantu ikhtiar Bioglass yang biasanya keringnya 2 bulan ini 5 hari bisa kering dan bisa pulang tanpa gips, Masya Allah. Dan kemudian cerita dari Kak Hairia, bagaimana beliau tinggal di Amerika, penghasilan besar, tetapi pengeluaran juga besar. Begitu, sehingga beliau sulit saving, pada awalnya merasakan manfaat produk MCI yang sangat luar biasa, dan beliau tidak mau menyimpan itu sendiri, beliau mau membagikan dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnis MCI. Dan alhamdulillah tidak hanya manfaat produknya yang bisa beliau rasakan, tetapi juga manfaat finansial. Ternyata begitu banyak kehidupan beliau yang berubah, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, dari mulai yang kecil-kecil, restoran, makan di restoran, dan nonton juga bisa jauh lebih sering, 12 kali lipat bahkan lebih sering dibanding yang sebelumnya. Karena sebelumnya sulit saving itu, beliau sudah merasakan. Dan jangan lupa, apa yang Kak Hairia dapatkan, yang bisa beliau dapatkan sekarang tidak terlepas dari perjuangannya beliau. Tidak pantang menyerah, ditolak tidak masalah, dibilang haram tidak pantang menyerah. Kemudian barang susah 2 bulan, bayangkan kita barang seminggu 2 minggu juga mungkin udah aduh barang ini 2 bulan. Tetapi beliau dengan brave mengatakan kalau ada apa-apa saya bersiap bertanggung jawab. Luar biasa. Dan usaha tidak mengkhianati hasil, sehingga hasil yang beliau dapatkan sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, milioner semua, bahwa acara ini, VSN Talk Show ini bertujuan untuk menginspirasi, baik tadi cerita dari Ibu Titin maupun Ibu Hairia USA yang beliau menjalankan dari Amerika yang tidak semudah mungkin menjalankan dari Indonesia. Begitu. Inspirasi ini untuk kita semua, karena berita baik itu tidak boleh disimpan sendiri, tetapi berita baik itu harus disampaikan sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua, memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan jika Bapak Ibu semua dan para milioner dan Bapak Ibu semua ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk MCI, tentang bisnis MCI, Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang membagikan link VSN Talk Show ini kepada Bapak Ibu, dan insya Allah distributor MCI, kami siap membantu Anda semua. Oke, saya Gita Ros dan Ibu Titin Nurjanah dari Garut, kemudian juga kemudian juga Kak Hairia USA, Kak Haira Bahmid. Kami ada untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Better Life with MCI. Sampai jumpa. Bye. Tanpa bukti bahwa mimpi kita kan terwujud, di saat orang tertawakan mimpiku, tak percaya impianku, namun jalanmu yang terbaik
berikan jalan untukku menuju mimpi. Kau mendampingiku saat aku berjalan. Oh, ku percaya bersama MCI telah ku temukan jalannya dan telah ku buktikan. Ku percaya bersama MCI aku telah menjadi inspirasi untuk dunia.